Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini, yaitu pada perkuliahan analisis real ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat fungsi kontinu ya. Setelah kemarin kita mempelajari mengenai fungsi kontinu. Nah, hari ini coba kita bahas lebih detail gitu ya, terkait dengan sifat-sifat fungsi kontinu. Nah, sifatnya seperti apa saja? Nah, yang pertama itu ada sifat aljabar dari fungsi kontinu ya. Hal ini bisa dilihat pada teorema 9.9. Jadi misalkan ada fungsi fg gitu ya, itu fungsi dari a ke r, kemudian c itu di dalam a gitu. Nah, bila f dan g itu kontinu di c, maka nah ini yang pertama, untuk penjumlahan dari f dan g-nya atau f plus g, f min g, f kali g, kemudian alfa kali f untuk suatu konstanta a, itu dia juga kontinu di c. Kemudian yang kedua, ini untuk kasus pembagian. Jadi bila h itu fungsi dari a ke r gitu ya, dia kontinu juga di c. Kemudian hx-nya dia tidak pernah sama dengan 0 gitu ya untuk setiap x di dalam a. Maka fungsi pembagian f dibagi dengan g itu dia juga kontinu di c. Nah, untuk pembuktian sifat aljabar ini teman-teman bisa menggunakan limit fungsi ya, definisinya gitu ya. Bisa juga pakai kriteria dari limit fungsi. Monggo nanti saya rasa yang bagian ini bisa dieksplor sendiri oleh teman-teman. Kira-kira kenapa kok bisa berlaku sifat-sifat seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa bentuk fungsi kontinu ya. Nah, ini yang pertama itu ada fungsi polinomial, di mana bentuk umumnya seperti ini. Px sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 kali x pangkat n min 1 dan seterusnya, ditambah dengan a1x ditambah a0. Ini dia kontinu pada setiap c di dalam R. Kemudian ada fungsi rasional gitu ya. Jadi misalkan px itu fungsi rasional, kemudian qx itu juga fungsi rasional, di mana alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa n itu adalah akar dari qx. Maka fungsi rasional yang didefinisikan dengan seperti ini, Rx misalkan ya, di mana Rx itu adalah px dibagi dengan qx, dengan x-nya itu tidak sama dengan alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa n gitu ya. Kenapa seperti ini? Karena tadi disebutkan bahwa alfa 1 sampai dengan alfa n itu kan akar dari qx ya. Berarti kalau alfa 1 x-nya nanti sama dengan alfa 1 misalkan, berarti nanti q alfa 1 kan sama dengan 0. Begitu juga untuk alfa 2 dan juga alfa n. Jadi x yang berada di dalam himpunan ini membuat qx itu bernilai 0 ya, dan ini bentuk yang tidak diperbolehkan tentunya untuk kasus pembagian ya. Nah, fungsi rasional Rx itu sendiri untuk x yang tidak bukan berupa titik yang berada di himpunan ini, itu dia juga kontinu di C. Oke, selanjutnya ada fungsi trigonometri, dalam hal ini adalah sinus x dan cos x. Kita ingat bahwasanya fungsi sin sama cos itu dia periodik ya. Kemudian dia kontinu pada R, bisa dikatakan seperti itu. Nah, sedangkan untuk fungsi trigonometri yang lain seperti tangen X, kotangen X, kemudian sekan X dan kosekan X, itu dia juga kontinu, tapi kontinunya di mana? Hanya pada domain di mana mereka terdefinisi, ya. Oke, jadi itu beberapa contoh untuk fungsi kontinu ya, teman-teman. Nah, kita masuk pada sifat selanjutnya, ada kekontinuan fungsi nilai mutlak dan nilai akar. Misalkan saya punya f itu fungsi dari a ke r gitu ya. Kemudian didefinisikan fungsi nilai mutlak dan fungsi akar seperti ini. Mutlak f dikerjakan pada x itu didefinisikan dengan mutlak dari
F(x). Kemudian fungsi akar di sini, akar f dikerjakan pada x itu didefinisikan dengan akar fx. Nah, yang pertama, bila f kontinu pada a, maka demikian juga dengan mutlak f. Berarti nanti mutlak f-nya dia juga kontinu pada a. Kemudian yang kedua, bila fx lebih dari sama dengan 0 dan f kontinu pada a, maka akar f dia juga kontinu pada a. Nah, di sini fx-nya disyaratkan dia bukan berupa bilangan negatif, atau fx-nya dia lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena di bawah akar itu terdefinisi hanya untuk bilangan yang tak negatif. Dalam hal ini nanti akan dibuktikan satu saja, yaitu untuk kasus mutlak f saja ya. Untuk kasus akar nanti bisa dijadikan sebagai latihan teman-teman untuk mengeksplor lebih dalam. Nah, di sini sebelumnya coba kita ingat dulu gitu ya. Kita punya sifat apa ya? Mutlak dari fx min L gitu ya. Itu kan dia lebih dari sama dengan mutlak dari mutlak fx gitu ya, dikurangi mutlak L. Nah, nanti kita akan memanfaatkan sifat ini untuk menunjukkan bahwa kalau seperti ini nanti berarti kita punya limit dari mutlak f gitu ya dikerjakan pada x untuk x mendekati c itu nanti akan sama dengan apa? Mutlak dari limit fx gitu ya, dimana x mendekati c. Oke, sekarang coba saya lanjutkan. Nah, di sini misal gitu ya, misal saya punya limit fx gitu untuk x mendekati c itu sama dengan L gitu ya. Maka kita pakai definisi, berarti apa? Untuk setiap epsilon positif gitu ya, terdapat apa? Terdapat delta positif sehingga apa? Sehingga saya punya mutlak fx gitu ya, mutlak fx min L itu kurang dari epsilon. Nah, padahal tadi kita punya sifat yang ini tadi ya. Nah, kita bisa manfaatkan ini. Di sini dia lebih dari sama dengan mutlak dari mutlak fx gitu ya, dikurangi mutlak L. Nah, sekarang kita coba ambil yang mutlak tadi. Mutlak dari mutlak fx gitu ya, min mutlak L. Ini kan dia kurang dari epsilon ya. Nah, berarti ini bisa kita bongkar kan harga mutlaknya. Berarti saya punya min epsilon itu kurang dari mutlak fx. Kemudian dikurangi mutlak L lebih dari epsilon. Nah, sekarang kita coba gunakan yang di ruas kanan ini. Berarti kita punya apa? Mutlak fx gitu ya. Mutlak fx dia kurang dari mutlak L ditambah dengan epsilon gitu ya. Nah, selanjutnya berarti kalau kita fokus kembali ke sini gitu ya, kita fokus kembali ke situ, berarti dengan kata lain apa sih? Itu kita punya limit dari fx gitu ya. Limit dari f dikerjakan pada x untuk x mendekati c itu tidak lain adalah dia sama artinya dengan mutlak dari limit fx gitu ya untuk x mendekati c. Nah, padahal kita tadi punya f-nya dia kontinu. Kalau dia kontinu artinya apa? Limitnya sama dengan nilai fungsi. Berarti di sini mutlak dari fc karena nilai limitnya ini sama dengan fc. Nah, kita kembalikan lagi ke definisi fungsi mutlak gitu ya. Ini tidak lain adalah mutlak f dikerjakan pada c. Berarti
Berarti di sini saya punya limit dari ini, ya. Limit dari mutlak fx untuk x mendekati c itu sama dengan mutlak f dikerjakan pada c, ya. Dengan kata lain apa kalau seperti ini? Mutlak f dia kontinu di c. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nanti untuk yang harga mutlak monggo bisa dibuktikan sendiri. Kurang lebih juga caranya mirip dengan seperti ini, bisa memanfaatkan teorema-teorema atau definisi-definisi yang terdahulu yang sudah pernah dibahas gitu ya. Oke, nah selanjutnya di sini ada kekontinuan fungsi komposisi ya. Nah ini misalkan kita punya AB di dalam R gitu ya. Kemudian F itu fungsi dari A ke R, G itu fungsi dari B ke R. Nah ini teman-teman bisa lihat F itu fungsi dari A ke R, karena B-nya di dalam R bisa dibuat seperti ini, dari A ke B itu akhirnya. Kemudian G-nya dari B ke R, berarti G dari sini ke sini, membawa yang di sini dibawa ke sini ya. Bila F kontinu di C, elemen A gitu ya, di sini G kontinu di FC, nah G-nya kontinu di FC di sini, dan FA itu subset dari B, jadi F membawa A itu ke dalam B, ini daerah yang diarsir abu-abu ini, maka komposisi fungsi yaitu G komposisi F, yaitu dari A ke R, berarti ya itu juga kontinu di C. Dari C dibawa F ke FC, kemudian FC dibawa G ke G komposisi FC. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk ilustrasi dari komposisi fungsi ya. Nah, sekarang coba kita lihat kira-kira seperti apa untuk pembuktiannya ya. Nah, di sini coba saya ambil epsilon positif sebarang gitu ya. Diambil epsilon positif sebarang. Nah, di sini kan tadi diketahui yang pertama itu diketahui apa? Diketahui G kontinu di FC ya. Nah, maka kalau seperti ini apa? Dia akan terdapat delta 1 misalkan gitu ya. Delta 1 positif gitu ya. Kemudian sehingga di sini saya punya misalkan ada Y itu di dalam G, tadi kan domainnya adalah B ya. Berarti Y di dalam B gitu, dan kondisinya adalah jarak antara Y dengan FC itu kurang dari delta 1 gitu ya, maka berlaku apa? GY min G FC gitu ya, dia kurang dari epsilon. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi diketahui juga bahwa F itu dia kontinu di C ya. F dia kontinu di C, maka nah kita manfaatkan delta 1 yang di sini tadi ya. Maka untuk delta 1 positif di atas gitu ya. Maka untuk delta 1 positif di atas nanti akan terdapat delta positif gitu ya, sehingga apa? Sehingga untuk X elemen dari A dan jarak antara X dengan C itu kurang dari delta, maka nanti akan berlaku apa? Berlaku Fx min Fc, dia akan kurang dari siapa? Ini tadi, delta 1. Nah, selanjutnya, nah tadi kan karena saya punya X-nya elemen dari A gitu ya, kemudian A itu subset dari B, berarti apa? Fx-nya itu anggota dari B. Nah, kalau teman-teman perhatikan kan di sini tadi bentuk ini berlaku untuk Y yang elemen dari B, ya kan? Nah, berarti saya bisa memasukkan Fx ke sini kan? Kenapa? Karena
fx itu dia juga anggota dari B. Nah, sehingga ini misalkan saya kasih persamaan 1 gitu ya. Nah, ini sehingga ruas kiri gitu ya, ruas kiri dari persamaan 1 dia berlaku ya. Nah, di sini akibatnya gitu ya. Akibatnya apa? Berarti berlaku yang ruas kanan, di mana yang semula GY ini tadi diganti dengan FX. Sorry. Berarti jadinya adalah GFX gitu ya. GFX dikurangi GFJ gitu, dia akan kurang dari epsilon. Nah, padahal G dikerjakan pada Fx itu kan bisa saya tulis dengan G komposisi F dikerjakan pada X gini ya, dikurangi G komposisi F dikerjakan pada C, dia kurang dari epsilon. Nah, berarti dari sini kita punya apa? Bahwasanya untuk setiap epsilon positif sembarang gitu ya, kemudian terdapat delta positif gitu, sehingga untuk X min C yang kurang dari delta dia itu berlaku ini. Dengan kata lain apa ini? Limit dari G komposisi F dikerjakan pada X untuk X mendekati C itu dia akan sama dengan G komposisi F dikerjakan pada C. Dengan kata lain G komposisi F dia kontinu. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu untuk bukti kekontinuan fungsi komposisi ya. Oke, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, di sini salah satu contoh penggunaan dari teorema sebelumnya tadi ya. Ada beberapa contoh, ini coba saya ambil satu di sini. Jadi misalkan kita punya dua buah fungsi gitu ya, fungsi f dan g yang didefinisikan seperti itu, di mana fungsinya dia gx itu bernilai 0 ketika x-nya sama dengan 1 dan bernilai 2 ketika x-nya tidak sama dengan 1. Kemudian fx-nya sendiri itu adalah x plus 1 atau fungsi linier ya di sini. Nah, kita diminta membuktikan bahwa g dan f itu kontinu di 0 gitu, tetapi g komposisi f itu tidak kontinu di 0. Nah, selanjutnya kita diminta untuk cross check gitu ya dengan teorema yang sebelumnya tadi, apakah hasil dari contoh ini bertentangan dengan teorema yang tadi. Nah, sekarang coba kita lihat di sini kan kita cek dulu G itu kontinu di D0 ya. Yang pertama, kita lihat bahwasanya limit dari Gx gitu ya untuk X mendekati 0. Berarti limit dari berapa? Fungsi Gx untuk X mendekati 0 kira-kira bagaimana? Karena untuk X yang tidak sama dengan 1 ya, X-nya mendekati 0 gitu ya, X-nya tidak sama dengan 1 kan berarti di sini dia di sini kan kita ambil yang lebih fokusnya yang lebih ini ya, lebih umum gitu. Berarti di sini ada X mendekati 0, limit dari 2 berarti nilainya adalah 2. Kemudian untuk G 0-nya sendiri berarti yang tidak sama dengan 1 kan di sini. Berarti di sini nilainya adalah 2. Berarti apa? G kontinu di 0. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana dengan F. Ya, limit f x untuk x mendekati 0 itu nilainya berapa? Berarti limit dari x plus 1 untuk x mendekati 0 berarti nilainya adalah
limit dari x plus 1 untuk x mendekati 0 nilainya adalah 1 ya. Nah, selanjutnya kita lihat f0 nya berapa? Berarti kan 0 plus 1 gitu ya, nilainya adalah 1. Berarti di sini f continue di 0. Atau kalau mau lebih simpelnya, f ini kan fungsi linier ya. Linier itu kan polinomial derajat 1, berarti dia sudah pasti fungsi yang continue di 0. Nah, sekarang kita coba cek bagaimana dengan G komposisi f. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan, kita punya G komposisi f dikerjakan pada x gitu ya. Nah, ini kan sama artinya dengan G dikerjakan pada fx gitu ya. Berarti apa? Dia akan bernilai 0 gitu ya ketika fx-nya sama dengan 1 dan bernilai 2 ketika fx-nya tidak sama dengan 1. Nah, padahal tadi kita ingat bahwa fx-nya itu tidak lain adalah x plus 1. Ini berarti bisa kita tuliskan. Berarti gimana? Dia akan bernilai 0 gitu ya ketika x-nya sama dengan berapa? Kalau fx-nya 1 kan berarti x-nya 0. Dan di sini bernilai 2 ketika x-nya berarti di sini tidak sama dengan 0. Kenapa demikian? Ya, karena di sini berlaku 0 ketika fx-nya sama dengan 1. Berarti ketika di sini 1, di sini x plus 1 gitu ya. Berarti kita punya x-nya sama dengan 0. Sama juga yang seperti ini. Ya, berarti ketika di sini x plus 1 tidak sama dengan 1, berarti di sini berlaku untuk x yang tidak sama dengan 0. Nah, saya punya bentuk yang seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana kekontinuannya ya. Kita lihat limitnya terlebih dahulu. G komposisi f dikerjakan pada x untuk x mendekati 0. Nah, ini berarti limit dari berapa? X mendekati 0 kan berarti x yang bukan 0 ya. Nah, berarti seperti ini limit dari 2, nilainya adalah 2. Kemudian kita lihat G komposisi F dikerjakan pada 0. Dia nilainya adalah ini, ya. Nilainya adalah 0. Ternyata dia tidak sama. Berarti apa kalau demikian? Berarti dia tidak kontinu. Kira-kira kenapa ya kok dia tidak kontinu? Nah, sekarang coba perhatikan yang di sini tadi, bahwasanya tadi kan yang kita lihat si G-nya ini ya, G-nya itu kontinu di 0. Tapi kita tidak melihat G yang kontinu di F0 gitu ya. Nah, padahal kan di sini G itu syaratnya adalah kontinunya di FC. Berarti kan di sini harusnya fokusnya di F0. Padahal F0 itu berapa? Kalau di sini F0 itu tidak lain adalah 1. Oke, coba kita cek dulu ya. F0 dia sama dengan 1 gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana limit dari Gx gitu ya. Apakah dia continue di F0 itu. Limit Gx untuk X mendekati 1 berarti ya. Berapa? Berarti untuk X yang mendekati 1, dia nilainya adalah 2 ya. Di sini untuk X yang mendekati 1 kita pakai yang bawah. Nah, selanjutnya kita lihat G1-nya berapa? G1-nya tidak lain adalah 0. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa G dia tidak kontinu ya. Tidak kontinu di F0. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kenapa kok bisa G komposisi F itu tidak kontinu di 0. Apakah hasil ini bertentangan dengan teorema sebelumnya? Tidak, karena memang salah satu dari syarat teorema sebelumnya tadi dia tidak dipenuhi. Dalam hal ini adalah G tidak kontinu di F0. Oke. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, di sini agak lepas dulu ya, sudah masuk ke semacam terapan sebenarnya ini dari fungsi kontinu gitu ya. Ada pembahasan mengenai eksistensi ekstrim mutlak ya teman-teman. Nah, pada definisi 9.5 ini misalkan saya punya fungsi f itu adalah fungsi dari a ke r gitu ya. Dikatakan terbatas pada a gitu jika terdapat suatu konstanta m ya, dimana m-nya itu merupakan m yang
positif, sehingga apa? Mutlak dari fx itu kurang dari sama dengan m untuk setiap x di dalam A. Nah, dengan kata lain, fungsi f itu terbatas jika apa? Rentang bayangannya itu merupakan himpunan yang terbatas. Nah, di sini coba teman-teman ingat dulu gitu ya, mutlak dari fx kurang dari m itu kan bisa saya bongkar menjadi fx gitu ya, itu terletak di antara min m dengan m. Jadi bayangan dari f itu terletak di antara rentang min m sampai dengan m. Nah, sebagai bahan ilustrasinya bisa dilihat di sini, teman-teman. Nah, di sini rentang min m-nya, ini min m-nya, kemudian di sini m-nya. Nampak bahwa fx-nya itu terletak di antara min m sampai dengan m. Fungsi yang seperti ini dia merupakan fungsi yang terbatas. Katakanlah ini fungsinya domainnya dari A sampai dengan B gitu ya. Oke, sebagai ilustrasi saja, coba saya berikan suatu contoh fungsi gitu ya. Teman-teman coba pikirkan fx-nya, misalkan saya punya fx itu adalah seper x gitu ya. Nah, ini coba saya buat ilustrasinya. Nah, ini kalau saya buat gambarnya kan kurang lebih seperti ini ya. Nah, misalkan ke sana gitu. Nah, ini merupakan salah satu contoh fungsi yang apa namanya ya? Yang tidak terbatas gitu ya. Nah, ini misalkan saya ambil alfa di sini gitu ya. Nah, ini misalkan alfanya di sini gitu. Pasti nanti kan kita bisa menemukan x ya di sini. Nah, di sini fx gitu ya, dimana fx itu sama dengan alfa. Nah, misalkan saya ambil m-nya itu tidak lain adalah alfa ini. Saya nanti akan bisa menemukan suatu titik gitu ya. Misalkan di sini titiknya. Misalkan titiknya itu adalah x, di mana x itu adalah 1 per alfa plus 1 gitu ya. Kalau di situ x-nya 1 per alfa plus 1, berarti di sini fx-nya apa? Fx-nya tidak lain adalah alfa plus 1. Jadi sembarang saya mengambil batasnya m itu sama dengan a gitu ya, saya selalu bisa menemukan x, sehingga apa? Sehingga fx-nya gitu ya, mutlak dari fx-nya dia akan lebih dari m. Nah, jadi fx sama dengan seper x itu merupakan salah satu contoh fungsi di mana fungsi tersebut merupakan fungsi yang tidak terbatas. Oke? Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, di sini misalkan saya punya interval tertutup I gitu ya, dari AB, kemudian f itu adalah fungsi dari I ke R gitu ya, dia kontinu. Dia fungsi yang kontinu. Maka f yang kontinu pada interval tertutup ini dia merupakan fungsi yang terbatas. Ya, terbatas di mana? Terbatas pada I tadi. Nah, di sini untuk pembuktiannya bisa kita gunakan dengan kontradiksi ya. Berarti apa? Kita andaikan bahwasanya andai f-nya dia tidak terbatas pada I gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau seperti ini saya bisa menemukan ada xn misalkan gitu ya. Xn dia di dalam I gitu. Oke, saya bersihkan dulu. Di sini misalkan by kontradiksi, kemudian ini tadi berarti andai f tidak terbatas. Nah, berarti di sini ada apa tadi? Xn di dalam I gitu ya. Ada xn di dalam I sehingga apa? Sehingga mutlak dari fxn gitu ya, dia lebih dari n misalkan. Nah, selanjutnya di sini kita punya karena f-nya
sorry, bukan F ya, tapi I teman-teman. I-nya kan tertutup ya. Di sini karena I-nya tertutup berarti dia jelas terbatas kan. Karena I terbatas gitu ya. Kemudian ada apa namanya? Tadi kan ada barisan XN gitu ya. Berarti di sini nanti akan ada XNR barisan bagian dari XN gitu ya. Nah, di mana limit dari XNR itu sendiri itu misalkan dia X gitu. Ini kita manfaatkan teorema Bolzano-Weierstrass ya. Jadi pada suatu interval terbatas gitu, kalau misalkan ada suatu barisan di dalamnya, nanti akan memuat suatu barisan bagian yang konvergen gitu ya. Nah, selanjutnya tadi kan diketahui I-nya tertutup ya. I-nya tertutup. Kemudian kita punya XNR tadi kan subset dari XN. Berarti karena XN-nya di dalam I berarti jelas XNR-nya dia adalah elemen dari I gitu ya. Kemudian tadi kan limit XNR sama dengan X. Akibatnya apa? Berarti X-nya dia juga elemen dari I. Nah, selanjutnya karena F tadi dia continue gitu ya. Continue pada I, kemudian ini sendiri X itu elemen dari I, berarti apa? F itu continue di X ya. Nah, selanjutnya dengan menggunakan baik kriteria gitu ya, kriteria barisan untuk fungsi continue gitu ya, kriteria barisan untuk fungsi continue, kita punya apa? Limit dari F XNR-nya gitu ya, dia nanti juga akan sama dengan Fx karena F-nya continue. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwasanya barisan fungsi Fxnr-nya dia konvergen ya. Nah, selanjutnya karena Fxnr barisan ini dia konvergen gitu ya. Barisan ini dia konvergen, maka dia terbatas. Nah, di sisi lain gitu ya. Di sisi lain kan tadi saya punya ini ya. Fxn itu lebih dari N, padahal XNR tadi kan subset dari XN atau barisan bagian dari XN. Berarti saya punya apa? Fxnr gitu. Dia kan lebih dari N. Nah, kemudian kita manfaatkan dulu sifat di limit barisan gitu ya. N di sini dia lebih dari NR untuk setiap R bilangan asli. Nah, ini maksudnya apa sih kalau seperti ini? Berarti apa? Barisan Fxnr kalau demikian ini berarti dia tidak terbatas. Nah, sampai di sini ketemu kontradiksi dong. Ini dengan ini yang di satu sisi dia mengatakan terbatas, di sisi lain dia mengatakan tidak terbatas. Berarti sampai di sini terjadilah kontradiksi. Berarti gimana? Pengandaian kita tadi dia salah. Berarti memang harusnya F itu dia terbatas pada I. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada definisi dari maksimum dan juga minimum ya. Di sini maksimum mutlak dan minimum mutlak. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan yang pertama gitu ya. Misalkan saya punya fungsi F itu dari A ke R. Fungsi F ini dikatakan mempunyai maksimum mutlak gitu ya pada A atau absolut maksimum jika terdapat X star atas misalkan. X star atas di dalam A sehingga apa? Fx star atas itu lebih dari sama dengan Fx untuk setiap X di dalam A. Kemudian ini teman-teman bisa melihat maksimum mutlak atau bisa dikatakan juga maksimum global ya. Nah, itu dia posisinya ini. Contohnya di sini ada maksimum global di sini. Ya, selanjutnya fungsi F dikatakan mempunyai minimum mutlak atau absolut minimum atau bisa juga minimum global pada A gitu ya.
jika terdapat X star bawah di dalam A, sehingga apa? Fx star bawah kurang dari sama dengan Fx untuk setiap X elemen A. Jadi dia nilainya selalu paling kecil. Nah, misalkan minimum globalnya di sini. Nah, ini untuk menambahkan ilustrasi, untuk menguatkan pemahaman teman-teman, mungkin bisa diingat kembali kemarin terkait dengan maksimum lokal dan minimum lokal ya. Jadi kalau minimum lokal atau maksimum lokal itu dia relatif hanya untuk suatu daerah tertentu saja. Dia maksimum lokal hanya untuk suatu daerah yang di sini saja misalkan. Sementara kalau maksimum global itu pada seluruh domain yang dibicarakan. Begitu juga untuk kasus yang minimum. Nah, selanjutnya di sini misalkan saya punya fungsi fx per x itu ya. Nah, fungsi ini dia tidak mempunyai maksimum maupun minimum mutlak pada domain A dari 0 sampai dengan tak hingga. Ya, ketika domainnya dari 0 sampai dengan tak hingga, dia tidak punya maksimum juga tidak punya minimum. Nah, selanjutnya dia mempunyai maksimum global pada domain itu 1 sampai dengan tak hingga. Yaitu apa? Tercapai ketika X star atasnya sama dengan 1, tapi nilai minimumnya dia tidak ada. Nah, akan tetapi pada domain 1 sampai 3 gitu ya, fungsi ini dia mempunyai maksimum mutlak dan juga minimum mutlak. Dengan X star atasnya 1, X star bawahnya adalah 3. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ketika domainnya 0 sampai tak hingga kan semakin ke atas semakin tinggi gitu ya, dia semakin mendekati sumbu Y tapi tidak akan pernah menyentuh sumbu Y. Dan di sini X-nya pada sumbu X dia semakin ke kanan semakin mendekati sumbu X tapi juga tidak pernah menyentuh sumbu X. Makanya dia dikatakan di sini juga dia tidak punya nilai maksimum juga tidak punya nilai minimum. Nah, pada saat 1 sampai tak hingga misalkan berarti dari sini ke kanan gitu ya, dia punya nilai maksimum tertingginya kan di sini, yaitu ketika X-nya sama dengan 1. Nah, sedangkan domainnya ketika dibatasi 1 sampai 3 gitu ya, 1 sampai 3 di sini, berarti apa? Dia nilainya yang paling tinggi kan di sini dan yang paling rendah kan di sini. Ya, jadi maksimum mutlaknya di sini, minimum mutlaknya ada di sini. Nah, selanjutnya apakah maksimum mutlak ataupun minimum mutlak itu nilainya tunggal? Tidak selalu, ya. Sebagai contoh ini, saya punya fungsi X kuadrat. Dia akan mempunyai dua maksimum global atau maksimum mutlak ya. Yaitu pada saat X starnya itu adalah dari min 1 sampai dengan dan 1. Itu ketika Gx-nya didefinisikan dari min 1 sampai dengan 1. Sedangkan minimum mutlaknya itu ada 1, yaitu siapa? 0. Kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini, ya, ini X kuadrat seperti ini. Nah, dia nilai tertinggi terbesarnya di sini ya, yaitu ketika X-nya sama dengan min 1 dan ini sama ketika X-nya sama dengan 1. Dan nilai minimumnya itu di sini yaitu ketika X sama dengan 0. Oke. Jadi seperti itu untuk contoh 9.18 ya, teman-teman. Itu untuk contoh kasus fungsi-fungsi yang punya maksimum minimum mutlak ataupun fungsi yang punya maksimum yang tidak punya maksimum minimum mutlak gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat coba ini teorema 9.13 ya. Misalkan kita punya I itu suatu interval tertutup gitu ya, kemudian F itu fungsi dari I ke R yang merupakan fungsi kontinu. Nah, maka fungsi F ini dia mempunyai maksimum dan minimum mutlak pada I. Jadi suatu fungsi yang kontinu pada interval tertutup gitu ya, dia akan mencapai maksimum mutlak dan juga minimum mutlak. Oke, sekarang coba kita buktikan ya. Ini nanti yang dibuktikan satu saja, dalam hal ini nanti dibuktikan kasus maksimum, nanti yang minimum monggo teman-teman bisa mencoba dengan caranya yang mirip ya, mirip dengan cara yang kasus maksimum. Nah, tadi diketahui bahwa F tadi dia kontinu pada I yang merupakan interval tertutup gitu ya. Saya bersihkan dulu coba.
tadi F kontinu pada I, dimana I interval tertutup dari A ke B. Nah, berarti kalau seperti ini apa? Nah, tadi pada definisi yang sebelumnya tadi, bayangannya atau range-nya gitu ya, Fi yang tidak lain adalah Fx, dimana X-nya itu elemen I, itu merupakan himpunan yang terbatas. Sorry. Coba saya ulangi biar semoga lebih jelas. Tadi kan F kontinu pada I gitu ya. I-nya dari A ke B gitu ya teman-teman. Ini A. Kemudian berarti di sini apa? Saya punya Fi, berarti dimana Fi itu adalah Fx gitu ya, dimana X nya itu elemen I, dia merupakan himpunan yang terbatas. Di sini terbatas. Oke. Nah, kita ingat kembali bahwasanya suatu himpunan yang terbatas itu dia pasti memiliki, maka Fi itu mempunyai apa? Punya suprimum dan infimum ya. Infimum, suprimum dan infimum. Nah, di sini misal gitu ya. S star atas itu adalah suprimum dari Fi gitu ya. Fi, kemudian S star bawah misalkan ini adalah infimum dari Fi. Nah, dari sini kita akan menunjukkan gitu ya, atau akan ditunjukkan bahwa nanti kita bisa menemukan X star atas dan juga X star bawah gitu ya. Ini X star bawah dia berada di dalam I gitu ya, sehingga apa? Sehingga F X star atas itu nanti dia akan sama dengan S star atas, kemudian F X star bawah gitu ya, dia sama dengan S star bawah. Nah, sekarang kita coba fokus ke satu ini ya, ke kasus yang ini. Jadi karena kita punya S star bawah itu adalah suprimum dari Fi gitu ya. Suprimum dari Fi maka untuk setiap n bilangan asli gitu ya, terus setiap n bilangan asli terdapat xn gitu ya, terdapat xn di dalam I, sehingga apa? Sehingga S star atas gitu ya, suprimum digeser sedikit ke kiri, dia sudah bukan suprimum lagi.
berarti kurang dari fxn gitu. Fxn kurang dari sama dengan S star atas. Nah, ini misalkan persamaan 1 gitu ya. Coba saya bersihkan dulu. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita punya bahwasanya si I itu dia terbatas gitu ya. Karena I terbatas, maka tadi kan xn di dalam I ya. Maka xn barisan ini dia juga terbatas ya. Nah, sehingga apa? Karena dia terbatas berarti terdapat apa? XNR gitu ya. XNR di dalam XN ya, dengan limit dari XNR-nya gitu ya. XNR dia sama dengan X star atas. Jadi ada barisan bagian yang konvergen ke suatu titik gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi diketahui bahwasanya F-nya kontinu gitu ya. Karena F kontinu pada I gitu ya, maka apa? Maka F dia juga kontinu di X star. Oke, akibatnya apa kalau seperti ini? Akibatnya kita pakai kriteria barisan untuk fungsi kontinu ya, berarti limit dari fxnr itu sama dengan fx star atas. Oke, limit fxnr sama dengan fx star atas. Nah, selanjutnya by persamaan 1 gitu ya, berlaku apa? Berarti kan tadi saya punya persamaan 1 kan S star atas min 1/n gitu ya, kurang dari kan fxn ya, berlaku untuk setiap n ya tadi. Karena xnr itu merupakan subset dari xn, berarti xnr juga memenuhi ini. Berarti fxnr gitu dia kurang dari sama dengan S star atas untuk setiap R bilangan asli. Nah, coba teman-teman perhatikan limit dari sisi kiri dan kanannya. Limit dari S star min 1/n itu kan sama dengan S star atas ya. Kemudian yang ruas kanan juga begitu. Limit dari S star atas ini kan sama dengan S star atas juga. Maka kita bisa menggunakan teorem apa? Kita bisa menggunakan by teorema kekonvergenan terjepit ya. Kita simpulkan bahwa limit dari fxnr gitu ya, dia juga sama dengan apa? Fxnr-nya tadi kan di sini ya. Sorry. Yang ini. Ya, berarti limit fxnr-nya sama dengan fx star atas ini ya. Kemudian ini sendiri limit ini tadi kan tidak lain juga yang berdasarkan TKJ itu tidak lain adalah sama dengan S star atas. Berarti kita sudah dapat fx star atas sama dengan S star atas. Oke, jadi saya rasa seperti itu teman-teman untuk materi sifat-sifat fungsi kontinu dan juga eksistensi ekstrim mutlak pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.